Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahrin Kolman Gaul. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah pengelola perkebunan. Dan materi yang saya bawakan pada video saya ini adalah membahas proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Langsung saja, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui atau renewable perlu ditingkatkan. Salah satu energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau FAME yang lazim dikenal sebagai nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum. Diesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel memiliki content number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya, seperti mengandung 44% massa minyak pada inti atau kernel. Mudah didapatkan karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Kami bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel, menunjukkan potensi peningkatan keberlanjutan dalam produksi biodiesel. Apa sebenarnya kelapa sawit itu? Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak tinggi. Limbah kelapa sawit mencakup bagian dari buah dan tanaman yang dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Adapun komposisi kimia limbah biodiesel, proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transensterifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen NaOH dan KOH. Namun, beberapa kelemahan dari pengguna katalis homogen adalah katalis yang tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasikan karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Terbentuknya produk samping berupa sabun dan pemisah antara katalis pada produk lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara produk dan katalis. Yang kedua, untuk mengatasi kelemahan tersebut, mulai dikembangkannya penggunaan katalis heterogen atau padat. Untuk menggantikan katalis alkali tersebut, katalis heterogen yang pernah diteliti diantaranya
JNO, TiO2 atau JrO2, Al2O3 atau JrO2, dan lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel, limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat. Pada proses sterilisasi, air dan proses klarifikasi, air dan hidrokloran atau claybed, dan air pencuci pabrik, 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPU-nya, sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POME. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikan bahan baku biodiesel. Secara umum terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu ada kolam stabilisasi limbah, sistem sludge teraktivasi, digester aerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Reaksi transstratifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun, demikian dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode wall cell biokatalisis dengan dukungan partikel biosema telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga jauh lebih murah. Reaksi transsentrifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau FANE dan gliserol sebagai bentuk produk samping. Transsentrifikasinya minyak nabati dengan katalis asam. Contoh katalis asamnya adalah H2SO4 yang memberi konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat, lebih dari 3 jam, dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama adalah esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dari minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak
tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang berikut dapat dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendaman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif dalam minyak nabati antara lain pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, pemupukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini, sebelum proses transesterifikasinya dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karbosiklat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol, seperti HCOOH ditambah CH3OH, H2O ditambah RCOOCH3. Atau asam lemak ditambah metanol, air ditambah ester alkil asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi keseimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi keseimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat, seperti asam sulfat, asam sulfanator organik, dan resin penukaran kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Yang kedua adalah transesterifikasi. Transesterifikasi, salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri, adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol, menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOA. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol, transesterifikasi merupakan suatu reaksi keseimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebihan atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan.
Faktor utama yang mempengaruhi rendaman ester yang dihasilkan pada reaksi transensterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak, peradaban baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis, sisa dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingannya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Selanjutnya ada pencucian. Tujuan dari pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam. Lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol, sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil. Asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat biasa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0, mg KOH per gramnya. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketiga proses pemisahan fase, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24%, kurang lebih berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nosel injeksi di bahan bakar di ruangan mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang mengakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketika pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah ketika ketiga pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air. Dengan baik sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air. Sebagai cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya, yang paling rendah adalah mencucinya dengan air. Pencucian ini dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukannya dilakukan secara perlahan. Air cucinya dipisahkan setelah terbentuk dua fase antara biodiesel dan fase air.
Selanjutnya ada pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian atau biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transenterifikasi. Yang pertama ada lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbuhnya satu sama lain. Namun, setelah keseimbangan tercapai, tambahan reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Selanjutnya ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati biasanya digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98%. Berat adalah 6:1. Selanjutnya, jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis reaksi transenterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen dan heterogen. Ada katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transentrifikasi adalah katalis basa dan alkali, seperti kalium hidroksida atau KOA dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk tersebut sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Yang kedua adalah katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transentrifikasi adalah CaO dan MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar
Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasanya digunakan dalam reaksi transentrifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidrosida atau KOH dan natrium hidrosida atau NaOH. Reaksi transentrifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum atau 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transentrifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan kandungan silika yang bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis. Yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen dan kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberikan katalis yang mampu mengkonversi sehingga 95%. Tetapi pada kenyataannya, katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Selanjutnya ada suhu. Kecepatan reaksi transentrifikasi meningkatkan pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transentrifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transentrifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul reaksi meningkat. Atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik yang penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Selanjutnya ada pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada lewat reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Selanjutnya ada lama waktu pengendapan atau settling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transentrifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transentrifikasi pengendapan yang bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasinya pada proses 2 tahap lebih tinggi dari proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Adapun kelebihan dari biodiesel memiliki kelebihan dibanding dengan solar, antara lain termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, tidak memparahkan efek rumah kaca
karena siklus karbon yang terlibat pendek, kandungan energi yang hampir sama dengan energi petroleum diesel atau sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Aman digunakan karena lebih terurai daripada gula, kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70%, 70 derajat Celcius. Bilangan setana yang lebih tinggi dari petroleum diesel hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Adapun manfaat dari biodiesel dari limbah kelapa sawit, penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada, keberlanjutan dan dampak lingkungan. Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Melalui video ini, kami telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat mengubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya tentang biodiesel kelapa sawit. Semoga pemahaman ini bermanfaat, dan apabila ada kata yang salah maupun sikap saya yang salah, tingkah laku saya yang salah, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.